pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru ya, tentang partial fraction. Ada yang mau memberikan review singkat terkait partial fraction? Partial fraction itu semacam parameter di dynamic modeling gitu, bukan Bu? Ada benarnya, tapi masih kurang lengkap dan kurang tepat ya. Apakah ada yang mau menambahkan? Bu, saya mau menambahkan. Jadi partial fraction itu merupakan pecahan rasional yang merupakan operasi yang terdiri dari pernyataan pecahan sebagai jumlah dari polinomial dan satu atau berapa pecahan dengan penyebut yang lebih sederhana, Bu. Oke, cukup baik. Nah, jadi ini merupakan persamaan yang digunakan dalam partial fraction, di mana ada persamaan YS itu adalah perbandingan antara numerator dan denominator. Nah, dari perbandingan ini, kalian akan mendapatkan karakteristik terkait sistem yang kalian modelkan. Oke. Nah, selanjutnya dari persamaan yang tadi, kalian harus melakukan transformasi Laplace sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Oke. Nah, dari persamaan ini, kita dapat menentukan karakteristik terkait sistem. Apakah ada yang menjelaskan tentang karakteristik yang dapat kita nilai dari persamaan ini? Oke, yang lain. Coba, Bu. Silahkan. Di sistem itu dikatakan stabil kalau semua akar bernilai negatif. Kalau ada satu aja yang positif, itu hasilnya akan tidak stabil. Terus, jika salah satu dari akarnya ini nilainya 0, dia akan terjadi marginal stability. Nah, iya Bu, saya juga mau nambahin. Jadi nilai akar 0 ini atau zero roots akan bernilai sama dengan 0, sehingga terjadi marginal stability. Saya juga mau coba jawab Bu untuk karakteristik damping. Jadi damping itu efek yang ditimbulkan akibat mencegah osilasi secara bertahap. Nah, perilaku ini juga bisa dilihat dari akar persamaan polinomial. Nah, kalau akarnya kompleks itu berarti perilakunya periodik atau underdamped. Kalau akarnya asli itu berarti perilakunya non-periodic atau overdamp, Bu. Oh, saya jadi ingat mau bantu nambahin juga. Mungkin untuk konstanta damping atau yang disebut dengan zeta, yang menyatakan damping rasio, yang menunjukkan seberapa besar rendaman atau hambatan pada sistem. Overdamp memiliki zeta di antara 0 sampai 1, critical damp zetanya sama dengan 1, dan underdamp zetanya lebih dari 1. Itu benar nggak ya, Bu? Oke, itu sudah tepat sekali. Wah, kalian hebat ya. Kalian sudah memahami materi ini dengan baik ya. Kalau gitu kita akan langsung masuk ke contoh soal aja ya. Nah, oke, ini ada satu contoh soal, ada persamaan CA2 terhadap S. Nah, dari persamaan ini terdapat tiga nilai akar, di mana akar pertama bernilai 0, dan akar kedua dan ketiganya bernilai minus sepertau. Nah, berdasarkan teori yang sudah tadi kalian sebutkan dan saya rasakan juga sudah mengerti, karena hanya ada satu akar yang bernilai 0, maka sistem ini dapat dikatakan stabil. Dan karena ketika akarnya semuanya merupakan nilai bilangan real, maka sistem ini memiliki perilaku yang overdamp. Oke, nah apakah ada yang mau bertanya terkait contoh soal ini? Sudah mengerti, Bu. Baik, kalau semua sudah mengerti, maka saya akan memberikan tugas untuk kalian untuk pertemuan berikutnya, yaitu kalian membuat presentasi kreatif terkait dengan initial dan final value theorem. Oke? Apa dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Ibu. Baik, kalau sudah dimengerti, kelas hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Mana ya kita ngerjain tugas presentasi kita? Ya, gimana ya presentasi yang gampang dipahamin tapi seru? Menurutku drama oke sih. Gimana buat kalian? Drama gimana jelasinnya? Mau nyanyi aja gimana? Boleh tuh, nyanyi. Kita nyanyi aja. Bener-bener gue setuju nyanyi sih, soalnya lebih simpel juga. Terus gimana kalau kita nyanyi pakai lagu berdua? Lagunya The Massive tuh yang Jangan Menyerah, kalian tahu nggak sih? Tahu. Gimana, Vel? Setuju nggak? Kenapa sih, Pel? Sorry. Nyanyi kan? Gue setuju nih. Kebiasaannya si Felis lagi datang dulu tadi. Sorry. Apaan tuh that time?
Jadi, dead time itu waktu yang dibutuhkan untuk merespon perubahan input. Jadi, ada selang waktu antara saat input diberi gangguan dan saat kamu melihat efeknya pada output. Benar tuh Pak, kalau ditinjau di sistem dinamis nih, data itu selalu bisa mengurangi stabilitas sistem dan membatasi waktu respon yang bisa dicapai. Makanya lu jangan ditanya dulu. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menggantikan Ibu Tania untuk menilai presentasi kalian mengenai tugas yang sudah diberikan minggu lalu. Hari ini kalian akan presentasinya bagaimana nih? Presentasi kreatifnya? Presentasinya nyanyi, Pak. Oke, nyanyi ya. Oke, silahkan. Oke teman-teman, ayo kita mulai dari Kita semua tahu apa itu value theorem. Itu terbagi menjadi final dan initial value theorem. Final theorem adalah nilai fungsi T mendekati tak hingga. Initial theorem adalah nilai fungsi T saat 0. Keduanya didekati dengan menerapkan turunan F Laplace. Final dengan S menuju 0 dan initial S menuju tak hingga. tangannya di atas. Initial theorem, final theorem, value theorem. Initial theorem, final theorem, value theorem. Oh, nah. Presentasinya baik sekali ya, kalian sudah menjelaskan materinya dengan baik dan juga cukup kreatif. Saya perlu apresiasi effortnya juga membuat lagu dengan lagu yang sudah kita familiar gitu ya, dan masif dengan menyerah. Jadi mungkin teman-teman lain di sini bisa belajar dari lagu ini jadi lebih paham untuk gampang untuk menghafal gitu ya, karena memang familiar kan lagunya. Baik, setelah presentasi mungkin saya akan mereview sedikit mengenai materi yang sudah diberikan di minggu sebelumnya dan juga sudah kalian nyanyikan tadi. Mungkin pertama dari partial fraction. Jadi dari minggu lalu sudah dijelaskan bahwa partial fraction merupakan suatu rumus yang bisa dimanipulasi untuk bisa diselesaikan dengan transformasi Laplace dan berkaitan dengan damping dan juga stability. Lalu untuk data itu merupakan suatu perbedaan waktu jeda antara respon input dengan efek yang muncul pada output. Lalu dari lagu yang sudah kalian nyanyikan tadi mengenai value theorem, benar ada dua jenisnya, itu initial theorem dan juga ada final value theorem. Nah, untuk final value sendiri merupakan nilai fungsi waktu ketika T mendekati tak hingga tanpa perlu melakukan inverse transformasi Laplace. Sementara untuk initial value theorem merupakan fungsi waktu ketika T mendekati 0, ketika waktu mendekati 0, tanpa perlu menentukan inverse transformasi Laplace tersebut. Nah, seperti lagi yang telah kalian bawakan tadi ya, jangan menyerah. Warna yang bisa kita ambil adalah teman-teman jangan menyerah untuk memahami dan juga mungkin menguasai materi yang memang saya tahu sulit ya untuk mengenai value theorem tadi. Tetapi saya yakin kalian semua bisa untuk menguasainya. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau sudah ada diterima, sudah ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya end meet ya hari ini. Terima kasih.